Shalom saudara-saudara dikasih Tuhan, senang kita berdua bisa menemani Bapak Ibu Saudara hari ini. Sudah siap untuk memuji dan memuliakan Tuhan hari ini? Mari bawa hati kita di hadapan Tuhan, naikkan syukur kita di hadapan Tuhan. Sebelum kita masuk untuk menggali firman Tuhan di perikop yang ke-181, mari saya mengajak setiap kita untuk datang menghampiri Tuhan dengan segenap hati. Sebab kasih Tuhan yang baru boleh Tuhan limpah-limpahkan atas hidup kita hari ini. Kasih yang luar biasa yang mengizinkan kita untuk menikmati hari-hari yang luar biasa hari ini. Oh, terima kasih ya Tuhan, ku terima kasih. Terimalah setiap pujian syukur kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Mari saudara-saudara angkat pujian ini dengan segenap hati. Kasih Yesus indah dalam hidupku. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Dapat hidup tanpa kasih-Mu, Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus indah dalam hidupku, Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwa. Terima kasih ya Tuhan, ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu, Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus, kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membabat hatiku, dalam kasih-Nya ku merasa teduh. Kasih Yesus, kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membabat hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Dalam kasih-Mu, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Ya haleluya, haleluya, haleluya. Kami bersyukur buat kasih yang selalu menyapa kami setiap pagi, Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kasih yang tiada taranya, kasih yang tak terbandingkan, Tuhan. Haleluya, kasih yang mau menerima kami apa adanya. Haleluya, haleluya, syukur, haleluya, haleluya. Syukur, kami bersyukur ya Bapa. Kami bersyukur kami boleh menikmati kasih-Mu. Terima kasih ya Tuhanku. Haleluya. Kami mau akui Tuhan, tidak ada
kasih yang jauh lebih besar, lebih indah, lebih mulia, lebih tulus dari kasih-Mu Bapa. Haleluya, 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 haleluya. Terpuji-pujilah Engkau ya Tuhan, terpuji-pujilah Engkau ya Bapa. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan buat kasih yang kami nikmati, yang tak pernah kering atas hidupku, yang tak pernah layu dalamku Tuhan. Kasih-Mu Tuhan sempurna. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, kasih yang membawa kami dari lumpur dosa dan menyucikan kami dengan darah-Mu, melayakan Kau, memanggilku anak-Mu ya Tuhan. Bapa, Bapa, kami bersyukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Biarkan kasih itu melimpah-limpah atas kami Tuhan, untuk melihat orang lain sama seperti yang Kau melihat hidup kami ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Biarkan kasih-Mu yang luar biasa ini Tuhan mengalir melalui hidup kami ya Tuhan, untuk setiap jiwa-jiwa yang memerlukan Engkau, yang memerlukan Engkau. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Ku kagumi dalam hati kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Ku kagumi dalam hati kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Ku kagumi dalam hati kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Tiada duanya, tiada duanya Tuhan, tiada duanya. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan, untuk kasih yang luar biasa yang terus mengalir
batasan hidup kami setiap pagi. Terima kasih, terima kasih. Biarlah kasih ini mengingatkan kami Tuhan, untuk kami boleh mengasihi orang-orang yang Tuhan percayakan bagi kami di sekitar kami. Terima kasih. Biarkan kasih ini terus meluap-luap Tuhan atas hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, dan tidak pernah kering dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami mau siapkan hati kami untuk mendengar firman-Mu ya Allah. Berbicaralah sebab kami tahu Kau sangat mengasihi kami. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita akan lanjutkan bacaan firman Tuhan hari ini yang terambil dari Markus pasal yang ke-10 ayat yang ke-1 sampai dengan yang ke-12. Perceraian. Dari situ Yesus berangkat ke daerah Yudea dan ke daerah seberang sungai Yordan, dan di situ pun orang banyak datang mengerumuni Dia, dan seperti biasa Ia mengajar mereka pula. Maka datanglah orang-orang Farisi, dan untuk mencobai Yesus mereka bertanya kepadanya, apakah seorang suami diperbolehkan menceraikan istrinya? Tetapi jawabnya kepada mereka, apa perintah Musa kepada kamu? Jawab mereka, Musa memberi izin untuk menceraikan dengan membuat surat cerai. Lalu kata Yesus kepada mereka, justru karena ketegaran hatimu lah, maka Musa menuliskan perintah ini untuk kamu. Sebab pada awal dunia, Allah menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Ketika mereka sudah di rumah, murid-murid itu bertanya pula kepada Yesus tentang hal itu. Lalu katanya kepada mereka, barang siapa menceraikan istrinya lalu kawin dengan perempuan lain, ia hidup dalam perzinahan terhadap istrinya. Dan jika si istri menceraikan suaminya dan kawin dengan laki-laki lain, ia berbuat zina. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya akan memberikan tema renungan kita hari ini, yaitu boleh tidak orang percaya bercerai. Satu area yang selalu bocor sehingga pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib ini nampaknya sia-sia, yaitu area yang berhubungan dengan pernikahan. Apa hubungannya pernikahan dengan pengorbanan Tuhan Yesus? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib itu tidak hanya untuk menyelamatkan dosa manusia, tidak hanya menebus dosa manusia, tetapi salah satu juga melalui pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib, Tuhan Yesus ingin memutuskan setiap kutub perpecahan, termasuk kutub perceraian. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ini adalah area yang seringkali bocor. Jadi orang Kristen, orang yang sudah percaya Tuhan, kadang mereka tidak memperdulikan dengan pernikahan mereka. Padahal pernikahan itu harus dihormati, harus diwaspadai, dan terlebih harus dijaga. Karena Tuhan ingin setiap orang percaya yang hidup dalam pernikahan kudus, pernikahan mereka itu benar-benar menjadi berkat dan gambaran Allah disempurnakan melalui pernikahan Kristen. Jadi sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, jangan sampai kita lengah membiarkan setiap masalah terjadi pada pernikahan Kristen. Lalu apakah cerai itu boleh? Jawabannya tentu tidak boleh. Kenapa? Mari perhatikan ayat yang ke-6. Sebab pada awal dunia Allah menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Ini alasan kenapa
orang Kristen atau anak-anak Tuhan tidak boleh bercerai. Yang pertama, pernikahan itu sudah ditentukan dan diprakarsai langsung oleh Tuhan. Perhatikan kata sebab pada awal dunia. Awal dunia artinya ketika Tuhan menciptakan manusia, Tuhan sudah berpikir jauh lebih ke depan. Bagaimana nanti manusia yang diciptakan ini masuk di dalam suatu pernikahan. Jadi pada saat itu hanya diciptakan laki-laki dan perempuan. Satu laki-laki yaitu Adam dan satu perempuan yaitu Hawa. Tidak ada laki-laki selain Adam dan Hawa pada awal dunia ini diciptakan. Jadi ketika Adam dan Hawa diciptakan oleh Tuhan, sebenarnya mereka sudah dipersatukan sehingga menjadi satu tubuh, satu daging. Tuhan memang sudah benar-benar memprakarsai bersatunya Adam dan Hawa. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai orang yang percaya, yang pertama, kenapa alasan tidak boleh ada perceraian di dalam pernikahan? Yang pertama, karena Tuhan sendiri yang sudah menentukan dan memprakarsai pernikahan itu. Yang kedua, perceraian itu melawan firman Tuhan. Kalau kita lihat di dalam Maleakhi pasal 2 ayat yang ke-16 dikatakan, sebab aku membenci perceraian, firman Tuhan Allah Israel. Tuhan sendiri yang berfirman, di situ dikatakan sebab aku membenci perceraian. Kenapa Maleakhi pasal 2 ini ada? Karena pada saat itu Tuhan benar-benar marah kepada orang Israel. Karena orang Israel pada waktu itu sering melakukan kawin campur dan perceraian. Jadi mereka menikah, bercerai. Sampai-sampai Tuhan berfirman, aku membenci perceraian. Itulah alasannya kenapa perceraian itu dilarang bagi orang Kristen. Yang pertama, karena pernikahan itu dari awal sudah ditentukan dan diprakarsai langsung oleh Tuhan. Yang kedua, perceraian itu melawan firman Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan benar-benar membenci perceraian. Perceraian itu bukan kehendak Tuhan. Lalu, kenapa Musa sendiri mengizinkan perceraian itu? Karena ketegaran hati orang-orang pada saat itu, ketegaran dari orang-orang Israel. Mereka selalu melakukan kawin campur, bercerai. Dan yang ditakutkan Musa pada saat itu, kalau Musa tidak membuat peraturan seperti ini, takutnya mereka akan saling menyakiti satu sama lain. Sebenarnya perceraian itu terjadi bukan atas kehendak Tuhan, tetapi perceraian itu terjadi karena masing-masing pihak dari dua orang ini memiliki pola pikir yang berbeda. Pola pikir yang belum dewasa. Mereka saling menyalahkan satu sama lain dan selalu merasa diri benar. Dan terlebih kenapa perceraian itu bisa terjadi? Karena tidak ada komunikasi yang sehat di antara pasangan mereka. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sudah tahu saat ini perceraian itu tidak diizinkan oleh Tuhan. Kalau kita mau taat kepada Tuhan, kita harus kembali ke Alkitab. Kita harus percaya kepada firman Tuhan yang Tuhan sudah sampaikan. Bahkan Tuhan sendiri mengatakan dia sangat membenci perceraian. Jadi kalau ada perceraian dan orang ini sekalipun dia sudah percaya kepada Tuhan, menikah lagi, itu sekali lagi bukan yang Tuhan kehendaki. Tetapi karena perceraian itu terjadi karena kedegilan hati mereka, karena kekerasan hati mereka untuk tidak mau saling mengerti, saling memaafkan, saling memahami, atau saling mengampuni. Dan saya berdoa hari ini, kiranya Tuhan senantiasa memberkati, melindungi setiap pernikahan kita, setiap pernikahan anak-anaknya Tuhan.
Mari jaga pernikahan kita. Pernikahan orang-orang percaya, jangan sampai ada kata bercerai, jangan sampai ada kata berpisah. Karena itu bukan bagian dari rencana Tuhan atas pernikahan anak-anaknya. Tuhan inginkan yang terbaik supaya setiap orang percaya itu mereka saling setia sampai akhir, sampai maut memisahkan mereka. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bisa saya simpulkan, Tuhan tidak menghendaki perceraian. Karena yang pertama, pernikahan itu sudah ditentukan, bahkan diprakarsai sendiri oleh Tuhan melalui Adam dan Hawa sebagai contohnya. Yang kedua, perceraian itu sangat melawan firman Tuhan, karena di dalam firman Tuhan dikatakan, aku membenci perceraian. Itu kata Tuhan. Mari, bagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, yang mungkin saat ini sedang bergumul untuk keadaan keluarganya, mungkin saat ini keluarga Bapak Ibu didapati mereka sedang bertengkar sehingga ada kemungkinan untuk mereka harus bercerai. Hari ini kita genapi setiap rancangan Tuhan untuk setiap keluarga-keluarga Kristen. Genapi, hadirkan surga di tengah kehidupan keluarga kita. Tolak semua jenis perpisahan atau perceraian. Biarlah hanya maut yang bisa memisahkan. Kita mau taat, kita harus pertahankan setiap pernikahan. Kita harus pertahankan pernikahan yang sudah dibangun, bahkan diberkati oleh hamba-hamba Tuhan, diberkati oleh Tuhan melalui hamba-hambanya. Pertahankan pernikahan itu, karena perceraian itu tidak hanya membuat luka di antara pasangan, tetapi membuat luka bagi anak, bagi keluarga yang lain. Kiranya hari ini yang sedang bergumul, mungkin keluarganya mulai mengalami goncangan, tetap datang kepada Tuhan. Kalau kita benar-benar menyerahkan semuanya di hadapan Tuhan, Tuhan yang akan turun tangan menopang pernikahan-pernikahan anak-anaknya. Dan Tuhan tidak akan pernah izinkan sesuatu yang buruk terjadi atas pernikahan anak-anaknya. Berkati pernikahan kita hari ini, berkati kiranya Tuhan menolong setiap pasangan, orang-orang yang takut kepada Tuhan, supaya dijauhkan dari perceraian. Mari kita berdoa. Tuhan, hamba berdoa jika Tuhan dapati saat ini mungkin di antara kami sedang mengalami masalah keluarga, dan kami mulai membayangkan Tuhan tentang perpisahan, tentang perceraian. Hari ini kami tolak, kami patahkan setiap pikiran-pikiran itu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, ketika Engkau sudah mempersatukan kami, tidak ada yang dapat memisahkan kami Tuhan. Mungkin saat ini kami menemui jalan buntu untuk kami menyelesaikan keadaan rumah tangga kami. Kami membuka hati kami, membuka hidup kami Tuhan, untuk Engkau campur tangan menolong setiap kami. Hamba berdoa setiap keluarga-keluarga Kristen yang mungkin baru berpikir untuk bercerai, kiranya digagalkan di dalam nama Tuhan Yesus, dan kami bisa mempertanggungjawabkan pernikahan kami kelak di hadapan-Mu Tuhan. Dan kami rindu Engkau pakai kami Tuhan untuk menjadi orang tua yang tidak meninggalkan luka hati kepada anak-anak kami karena perceraian itu, tetapi kami boleh menjadi orang tua yang boleh mendatangkan teladan bagi anak cucu kami Tuhan, hanya untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Bye-bye.